wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Payuruljo dalam analisa Agus Rahmat. Senang sekali pada malam hari ini saya dapat menyapa sahabat-sahabat semuanya. Salam sehat dalam salam cerdas. Sahabat-sahabat semuanya, masih berbicara dan kita akan mendiskusikan berkaitan dengan pagar laut. Tetapi yang menjadi menarik bagi kita adalah ketika ada keberanian Nusron Wahid, ya, Menteri ATR BPN, yang menurut saya kita juga apresiasi karena keberanian Pak Nusron Wahid yang mencopot 6 pegawai, dan ini buntut dari pemasangan pagar laut di Tangerang, ya khususnya di desa Kohot, ya, yang kepala desanya saat ini hilang entah kemana bersama dengan Robiconnya gitu ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, ini ada dari Kompas, ya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mencopot 6 pegawainya buntut pemasangan pagar laut di pesisir Tangerang, Banten. Adapun total yang diberikan sanksi atas persoalan tersebut sebanyak 8 orang. Luar biasa. Sahabat-sahabat semuanya, tentu kita tahu bagaimana pagar di sepanjang pantai itu kurang lebih 30,16 km. Tentu ini rentang yang sangat panjang, yang informasinya itu dipasang kurang lebih di tahun 2023. Yang menjadi persoalan adalah bahwa di atas lahan laut itu berdiri HGB, bahkan ada berdiri di situ adalah sertifikat hak milik. Yang menjadi persoalan adalah pernyataan dari Kepala Desa Kohot yang menyampaikan bahwa dulu di situ tuh ada empang. Tetapi dari hasil konfrontir dengan masyarakat sekitar, masyarakat mengatakan tidak pernah ada empang. Masyarakat berani mengatakan, yang kita juga tahu pada saat ini masyarakat juga sudah mulai mereka berani. Mereka berbondong-bondong mengatakan tidak pernah di situ ada empang. Lantas pertanyaan berikutnya, siapa yang berani mendudukkan di situ menjadi alas hak sehingga munculnya sertifikat, baik sertifikat HGB maupun sertifikat hak milik. Tentu ini menjadi aneh dan dalam tanda petik ini bisa menjadi satu tindakan pidana. Kenapa? Ya kan? Karena jelas sekali bahwa penerbitan sertifikat di atas laut itu jelas tidak dibolehkan. Ya kan? Dan itu ada ketentuannya dan normanya. Bagaimana mungkin kalau kemudian menerbitkan itu? Pertanyaan berikutnya, apakah ada keuntungan dari adanya penerbitan itu bagi negara? Tentu tidak ada. Dan itu adalah untuk swasta, ya. Dan kita tahu muara dari semuanya itu kemana, kan gitu kan? Dari satu perusahaan pengembang yang kita juga sama-sama tahu, ya. Nah, kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai, kata Nusron dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta pada hari Kamis, ya, pada hari Kamis seperti kemarin 30 Januari 2025, ya. Nah, artinya terlepas dari mereka pada jabatannya apa, yang harus kita fahami bahwa ini adanya keterlibatan dari, ya, kepala pertanahan, ya, kepala pertanahan di tingkat kabupaten. Gak mungkin kemudian muncul tiba-tiba HGB dan lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya adalah, ya, apakah Kementerian ATR, kepala ATR di tingkat kabupaten tidak sangat tahu, ya. Tetapi biarkanlah itu nanti internal, dan bila perlu nanti kemudian hari ini Pak Abraham Samad itu sedang melaporkan ke KPA, ya, ke KPK, ya, ke Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, berkaitan juga dengan persoalan-persoalan ini. Ia hanya menyebutkan inisial serta jabatannya. Mereka adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu, ya. Artinya keterlibatan ini pasti juga tidak mungkin hanya di tingkat bawahannya, pasti ada yang memerintahkan, ya. Dan tentu Pak Nusron Wahid harusnya juga, siapa pula yang memerintahkan kepala ATR itu juga untuk menerbitkan itu, ya kan?
Apakah ada perintah di atasnya? Yaitu Pak Nusron Wahid. Ya. Penetapan hak dan pendaftaran, ex kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran tuh. Jadi semua pintu itu terlibat di sana. Kemudian ET, ex kepala seksi survei dan pemetaan, ya kan? Kemudian ketua panitia A, NS panitia A, LM ex kepala survei dan pemetaan. Setelah itu ET dan KA ex PLT kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran. Luar biasa. Dari semua sisi ya di Kementerian ATR itu ya yang berfungsi ya dari mulai pemetaan, dari mulai survei sampai kemudian juga ada penetapan. Luar biasa sekali ya. Nah, artinya ini juga menjadi perhatian oleh kita. Apakah kemudian ATR-ATR di tempat lain juga kemudian bersih? Kemudian juga tidak ada keterlibatan dalam hal ini. Ya, kita tidak memberikan tuduhan apapun, tetapi ini memberikan salah satu contoh ya, salah satu contoh bagi kita untuk melihat bagaimana kepala ATR terlibat di sini kan itu ya. Yang menjelaskan 8 orang itu sudah diberikan sanksi oleh Inspektorat ATR BPN, saat ini sedang dalam proses penerbitan surat keputusan. Ya, tentu yang kita harapkan adalah bagaimana kemudian Pak Nusron Wahid bukan hanya berhenti sampai di situ, tetapi kemudian juga dikembangkan atas dasar apa. Kemudian pasti ini tidak mungkin secara tiba-tiba, ada keterlibatan dari semua pihak. Ya. Dan hari ini informasi yang kita terima, kepala desa Kohot itu sudah menghilang. Kita tidak tahu juga menghilangnya apakah karena memang diminta untuk menghilang, ya. Karena memang hari ini itu juga dicari-cari oleh masyarakat, dicari-cari oleh wartawan, dicari-cari oleh katakanlah semua masyarakat mencari-cari kepala desa Kohot ini, ya. Dan pagar demikian juga sertifikat-sertifikat yang ada itu berada di desa Kohot di Kabupaten itu kan luar biasa sekali, ya. Dan kita juga banyak dengar, banyak temukan di beberapa daerah-daerah lain juga melakukan itu. Tetapi konsentrasi kita ini saat ini kita di Kohot yang jelas cetha welo-welo seperti itu. Nah, sebelumnya Menteri Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti sudah menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan SHM dan SHGB di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang. Saya tidak tahu ini apakah ini waktu itu pada masa Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Ya, saya nggak begitu ini yang menelisik terlalu jauh. Tetapi apapun itu harus diungkap, jangan hanya berhenti di tingkat ATR atau di tingkat kabupaten saja, tetapi harus dilinti apakah ini ada perintah atau apa. Bahaya, ini menyangkut tentang kedaulatan. Menyangkut tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, bayangkan kalau kemudian semuanya lautan itu sudah ada sudah ada HGB-nya, sudah ada hak sertifikat hak miliknya, padahal itu tidak ada silsilahnya. Ya, bahkan kalaupun itu ada silsilahnya, ketika itu sudah terkena abrasi dan kemudian sudah kemudian juga dalam, ya sudah hilang secara otomatis, musnah. Iya kan? Oleh karena itu maka berdasarkan logika hukum, sesuatu yang sangat tidak bisa diterima oleh akal manapun. Ya. Sahabat-sahabat semuanya, dan hari ini pula kita mendengar Pak Abraham Samad juga melakukan pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Jelas ya, ini patut menjadi perhatian khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada dari top hingga bottom. Ya, kita tidak tahu topnya itu sampai di mana, bottomnya sampai di mana. Tetapi yang jelas bahwa tidak mungkin ada alasan itu. Yang lebih tahu setidaknya di situ adalah kelurahan dan Kementerian ATR. Tidak bisa kemudian karena harus ada warkah, harus ada pelepasan hak. Siapa yang dilepaskan, siapa yang melepaskan kalau kemudian tiba-tiba itu menjadi HGB. Ya kan?
Bagaimana mungkin tanpa ada pelepasan hak tapi kemudian muncul HGB? Nggak bisa. Apalagi kita masuk pada logika hukum, semakin jauh. Ya, semakin apa yang dilakukan itu semakin jauh dari norma-norma hukum yang ada. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bersama dengan saya Agus Rahmat Pawirojo dalam analisa Agus Rahmat.